Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Telkom kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Telkom ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penyelenggaraan jaringan, yang kedua jasa telekomunikasinya. Untuk sumber income-nya berasal dari 4 kriteria ini, yaitu ada fixed voice, ada fixed broadband, IPTV, dan digital. Habis itu ada enterprise atau mereka punya cloud juga, cloud bisnisnya. Habis itu ada mobile, yaitu simpati dan penyewaan tower. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Telkom. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 52,09% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 47,91%. Dan kita lihat dari sisi pendapatannya, dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 0,7% di tahun 2020. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,2%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan sebesar 11,6%, dan dari segi utangnya juga mengalami kenaikan sebesar 21,3%. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya lebih bagus ya, karena dari segi pendapatan mengalami kenaikan sedikit, tetapi net profitnya naik 11%. Terus kalau kita lihat secara historinya, memang rata-rata dari NPM dari Telkom ini sekitar 13 sampai dengan 15% juga ya. Yang dimana kita lihat rata-rata memang sudah di atas 10%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 210 dan membuat pernya menjadi 15,25. Jadi dari segi harga mengalami kenaikan sedikit, tetapi dari segi EPS mengalami kenaikan yang lumayan. Jadi itu membuat mengurangi pernya. Terus kalau kita lihat secara histori, untuk per dari rata-rata dari Telkom ini selalu di atas 20. Tetapi di 2019 dengan 2020 ini masih di bawah dari 20. Terus untuk dari segi book value, untuk book value-nya di 1219 dan membuat PBV-nya menjadi 2,63 kali. Jadi PBV-nya masih bisa dikatakan yang cukup rendah ya teman-teman, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2015 sampai 2018, yang dimana dari segi PBV-nya sudah selalu di atas 3. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,04 kali. Jadi DER-nya sudah di atas 1, sedangkan kalau dari sebelumnya belum pernah mencapai angka 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 17,22%. Jadi ini masih sangat bagus ya, yang dimana ROE-nya masih di atas 9% yang saya anut. Terus secara histori juga untuk ROE ini memang selalu di atas 9%. Terus untuk dari segi ROA-nya di 8,42%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham Telkom di 3.200. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 2.800. Jadi masih memiliki margin of safety minus 12,5%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no juga. Untuk ROE, saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk Telkom ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah akan saya membeli saham Telkom ini. Teman-teman, secara fundamental sebenarnya masih sangat bagus untuk saham Telkom ini, dan dimana di masa pandemi mereka termasuk perusahaan yang diuntungkan ya teman-teman. Jadi secara fundamentalnya memang masih sangat kuat, dan memang termasuk perusahaan yang masih memonopoli ya, atau provider terbesar di Indonesia ini.
Jadi kalau secara fundamental sudah tidak perlu diragukan lagi, tetapi kalau dari segi valuasi menurut saya sih sekarang masih overvalue. Jadi itu membuat saya tidak tertarik untuk invest di saham Telkom ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.